Oke, setelah update di iPadOS 26, bagaimana performanya iPad A16 yang merupakan lini entry level? Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya di sini kita sudah buat review sebenarnya. Review bukan dalam bentuk ringkasan yang kita itu sebelumnya itu sudah untuk dan lain sebagainya, tapi kita coba secara langsung. Impresi pertama kita ketika kita setelah upgrade ke iPadOS 26 dari iPadOS 18, performa tidak emas, teman. Jadi misalnya ini adalah lock screen, ya, lock screen-nya. Tuh ketika kita geser seperti ini tuh, ini kalian bisa lihat di sini kayak tuh semacam air ya, berarti ya, liquid itu cairan gitu ya, cairan kaca gitu ya, seperti ini nih. Jadi bukan transparan seperti biasa. Dan ini juga kita bisa rasakan di bagian docknya, bagian control centernya juga seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini tidak jauh berbeda ya teman-teman ya, dari segi desainnya ini hanya memang desain tampilannya aja di sini yang memang dia liquid glass semacam ini, tapi ini masih 3 semacam ini. Dan ini malah lebih banyak fitur yang ditambahkan di sini teman-teman. Dari segi yang kemarin, iPad entry level ini itu tidak bisa kita resize kayak, mungkin di iPad seri Air atau Pro kayak gitu, di mana mereka sudah ada Stage Manager dan sekarang di sini untuk si iPad A16 ini, dia ada opsi Stage Manager. Ya, ini ada bagian dari multitasking seperti ini. Untuk kegiatan-kegiatan dasar di sini kita sudah tes teman-teman, kalian bisa lihat di video yang ada di Aman Cyber. Di situ kita benar-benar tes ya dari awal kita coba rekam di situ sampai kita itu record screen itu teman. Jadi kondisinya ada record screen dan itu kuat. Saya tidak menemukan adanya kayak lag-lag kayak gitu enggak teman-teman. Dan untuk yang lebih lanjut lagi di situ kita kemarin udah coba menggunakan salah satu workflow kita. Jadi misalnya kita buat font ya teman-teman. Jadi kita coba buat font sendiri di sini dan di sini kita gunakan untuk membuat sebuah font seperti biasa teman-teman. Di sini kita buat berbagai macam. Ini kan banyak banget teman-teman dan ini grafis. Ya, saya merasakan seperti sebelumnya gitu. Tidak merasakan perbedaan yang signifikan misalnya ketika ini tuh di-upgrade ke iPadOS 26 itu jadi nge-lag. Enggak seperti itu ternyata teman-teman. Tapi ini baru ini ya. Nah, hanya aja memang karena ini memang sederhana ya, di sini tidak ada penampil grafis dan sebagainya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu peringan gitu ya. Tapi di sini kan jumlahnya banyak teman-teman ya. Seperti itu kalau desain font itu teman-teman, seperti itu. Alright, di situ normal-normal saja yang perlu digarisbawahi. Lalu untuk desain yang lebih kompleks lagi mungkin pakai foto ya, Affinity Photo ataupun pakai aplikasi lain kayak Procreate. Yang jelas ketika kita buat font tersebut ya, kita buat font dan itu ada banyak sekali font yang kita desain dalam satu halaman kayak gitu. Itu pasti kan harusnya kalau misalnya di sini memang ini berat gitu ya teman-teman. Ternyata aman gitu ya teman, aman. Bagaimana kalau untuk nge-game Bang? Untuk nge-game kayak game-game RPG misalnya. Sayang sekali di sini saya tidak nge-game ya teman-teman di situ untuk ini di iPadOS ini teman-teman, sehingga kita tidak bisa coba di situ. Yang jelas kita gunakan untuk itu tadi ketika kita gunakan untuk buat font itu tadi ya dengan banyak itu tadi oke. Untuk edit video ataupun untuk membuat animasi di situ memang saya sendiri sebelumnya ya di iPadOS 18 di sini memang agak merasakan keterbatasan ya. Nanti ketika kita membuat lebih banyak layer untuk terutama untuk buat animasi kayak gitu teman-teman di sini memang agak terasa panas gitu ya teman-teman seperti itu. Dan itu ya wajar ya karena memang entry level ya. Beda kalau misalnya mungkin dari perangkatnya aja sudah lebih tinggi misalnya yang Air atau Pro mungkin itu akan berbeda penanganannya gitu ya. Dan untuk panasnya juga mungkin akan berbeda juga gitu ya seperti itu teman-teman. Terutama untuk penanganan kayak multi layer, jadi semakin banyak layer gitu ya itu kan akan mempengaruhi performa juga.